Jadi orang-orang punya banyak cerita mistik tentang dalang, tentang wayangnya, tentang yang tadi itu, tentang apa mungkin kulit di zaman dulu, tentang untuk pewayangan itu dari kulit manusia. Kita mendalang di suatu tempat yang di situ ada dalang sepuh. Kita pasti sowan dulu, nggak mungkin langsung mendalang. Oh, Dikerjain nanti kita. Karena untuk menjadi dalang, tiap dalang punya ritual sendiri-sendiri. Ada yang bertapa gila, Mbah laku sendiri namanya. sebagai dalang? Biar orang lain yang bercerita, jangan Oke, saya. oke. Iya. Raksasa gagah, Rahwana nangis. Antar dalang kalau ngerjain kurang ajar bener gitu. Berarti nggak mungkin dipisahkan dari tradisi masyarakat Jawa. Nggak mungkin, karena melodi-melodinya aja gaib, Kang. Sampean mau aku santet? Apa? Mau tak santet? Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kontroversi dan toleransi. Jangan disingkat. Jangan disingkat. Sekarang kita masih ngobrol sama Mbah Tejo. Dan sekarang kita langsung berbicara pada salah satu tradisi yang paling melekat dalam masyarakat Jawa. Wayang. Sunda juga, wayang. Oh iya, Sunda juga ya. Sama. Tapi kalau yang Sunda tuh wayang golek tuh sebenarnya bukan wayang juga kan? Wayang. Wayang. Wayang kan boneka kan. Wayang golek juga boneka. No, gitu. Wayang Sunda itu masuk di dalam PEPADI juga, Persatuan Perdalangan Indonesia. Jadi wayang golek dari kayu, wayang kulit dari kulit dia sama, wayang. Ceritanya juga Mahabharata Ramayana. Iya. Sama. Jadi wayang golek juga wayang. Dulu tuh saya diceritain wayang itu sebenarnya adalah yang sekarang ya, itu gubahan Sunan Kalijaga sebagai motivasi, tapi motivasi dalam bentuk sengkala. Jadi maksudnya katanya ini, nanti silahkan di cross check. Di Jawa Barat itu disebutnya wayang golek, di Jawa Tengah disebutnya wayang kulit, dan di sana wayang orang. Jadi maksudnya Di sana itu? di Jawa Timur, Oh, oke. wayang orang ya. Jadi dalam pikirannya Sunan Kalijaga menurut folklore itu dikatakan bahwa saya hanya mengajarkan kulitnya di Jawa Tengah kan, saya wayang kulit. Coba cari golek isinya atau orangnya, intinya di Jawa Timur. Katanya sih begitu. Itu benar gak sih? Saya tidak tahu, tapi tradisi klasik wayangan di Jawa itu, Kang Guru, kalau udah subuh, menjelang subuh, dalang wayang kulit itu memainkan wayang golek. Wayang golek, di layarnya memainkan wayang golek. Oh. Satu, artinya apa pesan dari cerita ini? Golek ono. Golek ono itu carilah. Golek itu cari dalam bahasa Jawa. Nggak tahu bahasa Sunda golek itu apa? Iya itu golek apa golek apa sih? Golek, jadi mencari itu golei. Iya, Jadi cari, golek ya? itu mencari. Jadi Iya. setiap di menjelang subuh setelah wayangan, apa inti Cerita. Apa inti dari cerita ini? Golek ono. Jeng dong dong, pang main wayang golek. Jadi dalang nggak menyimpulkan. Jadi ada sambungannya. Jadi dalang nggak pernah menyimpulkan ini. Tadi ceritanya itu begini, pesan moralnya begini, enggak. Jadi dia memainkan wayang golek. Oh. Golek ono. Gitu. Jadi itu penutup. Iya, golek ono dewe, cari sendiri. Oh, Artinya. Karena golek artinya carilah, golek. Iya. Maksudnya di Jawa Tengah tuh berarti ada wayang Jawa golek Timur itu. juga, Di wayang Jawa golek Timur main ada? juga. Oh. Untuk pagi, dimainkan di pagi hari. Setelah cerita panjang di malam hari. Dimainkan menjelang subuh setelah selesai. Oh iya, jadi setelah selesai wayang kulitnya itu, Setelah selesai, terus diambil wayang golek, ditarikan, cuman menari aja gitu. Udah habis itu selesai. kan yang oke, oh saya baru tahu itu. Iya. Dan- Karena golek artinya cari, carilah. Dan orang Sunda menyebut wayangnya wayang golek juga wayang artinya carilah itu. Aku nggak tahu kalau di Sunda. Iya, di Sunda kan wayang golek. Tapi saya nggak tahu itu juga. Apakah wayang golek itu artinya itu? Enggak, golek bahasa Sunda artinya apa? Golek.
Ya mungkin juga artinya cari. Sebenarnya orang Sunda sekarang tuh nggak nyebut cari itu gitu. Tapi ya mungkin karena memang wayang itu dibuatnya di zaman ketika bahasa dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu serupa. Satu kan, mungkin juga. Tuh, jadi nyambung. Jadi balik lagi wayang golek juga wayang karena digunakan dalang wayang kulit itu rata-rata walaupun nggak bagus kayak Kang Asep Sunandar Sunaria Giri Harja itu, tapi bisa secara memainkan. Kintu Susmono yang dari Tegal tuh pandai juga memainkan wayang golek. Apa karakteristik atau apa kriteria seorang dalang itu disebut bagus dalam mengkarakteristikkan wayangnya gitu, atau menampilkan wayangnya? Kan tadi Mbah bilang bahwa ini bagus. Nah, kriteria untuk menyebut bagus tuh apakah penyampaian pesannya? Macam-macam. Jadi sejak generasi Sunan Kalijogo ke sini, nggak ada yang 100% gitu, Guru. Ada dalang A kekuatannya di gerak wayangnya. Oh. Misalkan kalau di Jawa Ki Mantep Sudarsono namanya. Kalau di Sunda ya Kang Asep, mungkin saya sering nonton beberapa kali Kang Asep Sunandar. Ada yang kekuatannya di vokal. Kalau di Jawa itu Ki Anom Suroto. Ada yang kekuatannya di musik, cara dia menggarap musik. Itu Ki Narto Sabdo dari Semarang, sudah almarhum. Jadi semuanya disebut dalang. Jadi mungkin kesimpulannya siapa yang bisa membawa perasaan penonton dalam suasana tertentu. Hanyut gitu. Nah itu dalang-dalang, ada yang hanyut dengan gerakan wayangnya, ada yang hanyut karena penonton hanyut karena musiknya, atau hanyut karena ceritanya, cara dia bercerita. Nah itu pasti diakui, makanya mereka punya pasar sendiri-sendiri. Begitu. Dan terkait dengan yang tadi tuh? Sama dengan kalau di Jawa Barat, guru saya juga, saya sering bertemu, Al-Fatihah untuk beliau, Kang Cecep Supriyadi. Jadi dia itu paling terkenal, beliau itu kalau membawakan Rahwana menangis. Rahwana cerik. Wah itu dia ketika mencintai Dewi Sinta itu, wah aku yang nggak ngerti bahasa Sunda aja kebawa gitu. Ketika dia kangen sama Sinta gitu. Jadi macam-macam. Mungkin sabetannya, mungkin gerak wayangnya nggak sebagus Kang Asep Sunandar gitu loh. Dede Amung, Sutarya. Tapi dramatisasinya luar biasa. Saya bisa langsung ngebayangin tentang. Oh bagus banget aku kalau dia curi nangis, Rahwana nangis karena dia jatuh cinta tak terbalas Dewi Sinta. Itu terkenal. Pokoknya kalau Kang Guru googling ceri Rahwana, ceri ya. Cerik. Ceri itu apa bahasa Indonesia apa sih? Cerik, nangis. Nah, iya nangis yang gimana? Iya. Ceri itu. Cerik. Iya kan nangis bisa terseduh-seduh Enggak tahu. Cerik tuh ya nangis, tapi ada kelanjutannya, misalkan cerik gagauran gitu. Jadi nangis sambil teriak-teriak gitu, atau ya macam-macam, tapi cerik itu secara umum ya nangis gitu. Nangis aja. Cuman nanti ada tambahan apanya untuk memberikan penegasan apakah nangisnya terisak-isak saja atau guling-guling gitu ya, seperti itu histeris. Kang Cecep Supriyadi cirinya raksasa gagah, Rahwana nangis di tangan Pak Cecep Supriyadi, hidup banget itu. Kita langsung merasakan gimana kalau seorang raja yang sangat berkuasa, menguasai alam Kadiraja yang kaya raya, yang tiba-tiba kelepek-kelepek terhadap Dewi Sinta, nangis ceri. Jadi Rahwana ceri is about Kang Cecep Supriyadi. Tapi kalau sampai muntah, saya pernah melihat wayang muntah pakai Indomie, pakai Supermie, nggak boleh nyebut merek ya, pakai mie instan. Itu kan kreasinya Kang Asep Sunandar. Itu saya nonton juga itu. Iya kan? Itu gimana bisa gitu. Nah itu Kang Asep. Jadi kan dua-duanya punya masa sendiri-sendiri. Jadi punya karakteristik masing-masing. Punya karakteristik sendiri-sendiri, sehingga pertanyaannya kapan atau bagaimana seseorang disebut dalang yang bisa membawa hanyut penontonnya dan punya segmen, punya pasar sendiri-sendiri.
dan soal karakteristik, ada satu hal yang entah bagaimana ceritanya selalu berhubungan. Bahwa kalau dalang bercerita tentang wayang, mistismenya itu selalu digarisbawahi gitu. Jadi orang-orang punya banyak cerita mistik tentang dalang, tentang wayangnya, tentang yang tadi itu, tentang apa mungkin kulit di zaman dulu, tentang untuk pewayangan itu dari kulit manusia, apakah ada orang yang memang tidak boleh meninggalkan pertunjukan itu di tengah jalan, harus nonton sampai akhir dan sebagainya. Cerita-cerita mistik tentang wayang sampai sekarang itu lebih melekat di masyarakat. Mungkinkah, ini kita mulai pertanyaan yang sederhana, secara umum, mungkinkah masyarakat Jawa, Pulau Jawa secara umum, dilepaskan dari mistisme? Tidak mungkin, Kang. Tidak mungkin. Karena kalau kita bercerita tentang dalang, kita tidak bercerita tentang seniman pada umumnya. Walaupun dalang juga seniman. Iya. Adab itu sangat dijaga. Misalnya kita mendalang di suatu tempat yang di situ ada dalang sepuh. Kita pasti sowan dulu. Nggak mungkin langsung mendalang. Oh. Dikerjain nanti kita. Dianggap nggak sopan. Dikerjain tuh maksudnya? Ya kalau Kang Guru tiba-tiba tidak bisa menancapkan wayang gimana? Karena tiba-tiba gedebok pisang tuh jadi sekeras pohon pinang. Oh. ada Kalau gimana wayang ini coba berapa ons kira-kira itu? Iya, mungkin 2 ons. Oke, kalau tiba-tiba jadi 100 kilo gimana? Tiba-tiba bisa. Ada. Itu namanya sedang dikerjain. Oh, dan memang makanya pagi kita sowan ke dalang sepuh setempat. Karena untuk menjadi dalang, tiap dalang punya ritual sendiri-sendiri. Ada yang bertapa gila. Nah, bertapa gila maksudnya? Ngedan, ada setahun ngedan kayak orang gila itu di jalan. Jadi dia berperilaku seperti ya orang... misalkan Mas Manto Sudarsono, toponya topo ngedan memang. Kayak orang gila. Maaf ya. Iya, Beneran jadi orang gila berpakaian compang-camping pakaian compang-camping. Tidak dikenali orang. Tidak dikenali orang. Itu di awal-awal sebelum tahun 70-an. Mas Anum punya lagu sendiri, mungkin puasa atau apa. Kita nggak tahu, tapi pasti ada lagunya. Nggak mungkin tanpa lagu. Mbah lagu sendiri, namanya. Sebagai dalang? Biar orang lain yang bercerita, jangan saya. Iya. Tapi gitu. Memang ada cerita-cerita, bukan cerita, itu memang ritual ya. Itu bagian kalau dari... misalnya, ini layar. Kang Guru bilang, ini lagi ambil wayang. Bumi gonjang ganjing langit gelap dek. Tiba-tiba layarnya nggak ada. Duh. Gimana coba? Di perasaan kita layar kayak kosong gitu, gimana coba? Iya, jatuh mental langsung bingung. Kan baca Al-Fatihah gitu ya. Gitu. Itu lagi dikerjain. Oh. Antar dalang kalau ngerjain kurang ajar bener gitu. Ada persaingan atau kadang-kadang guyon, kadang-kadang guyon. Lebih 50% guyon lah, 50% persaingan. Iya. Tapi 50% kalau dalang itu sudah laku, dia laku di tempat lain, cuma guyon nyoba aja. Oh. Nyoba aja. Tapi guyon yang dimaksud tuh, jadi persaingannya adalah karena adab gitu ya. Jadi gitu. Kalau mau ngedalang di sini, hormati dulu warga sekitar, ajak penabuhnya setempat, sebagian penabuhnya dari ajak, sindennya ajak 1 atau 2 gitu. Ya untuk menghormati tuan rumah. Iya gitu, jangan terus mentang-mentang. Nah berarti ya pertanyaan saya tadi itu. Kang Guru mendalang dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh. Menjelang subuh, sampai menjelang subuh. Terus tiba-tiba tiap 5 menit pengen kencing gimana? Waduh. Bawa pispok. Itu dikerjain. Itu dikerjain. Gitu. Karena tiap dalang punya latihan untuk nahan kencing. Tapi bisa aja kita nggak tahan di tengah jalan. Itu pasti dikerjain. Ada ya. Udahlah pokoknya banyak lah gitu. Saya pernah ngobrol dengan dalang orang ini yang di Bandung, wayang golek. Siapa namanya? Saya lupa. Ada Dede Amung Sutarya, ada Kang, pokoknya
Kalau Dede Amung deket rumah. Oh iya, salam ya, salam. Oh iya, siap. Ya, tapi maksud saya itu adalah, jadi mistisme itu termasuk juga ngerjain itu secara gaib. Itu secara gaib kan ya? Iya. Berarti nggak mungkin dipisahkan dari tradisi masyarakat Jawa. Nggak mungkin, karena melodi-melodinya aja gaib, Kang. Saya nggak bisa Sunda, tapi aku dengar Kang Asep itu nggak dengar Maha dia ali jabang tutup kamu. udah kayak di alam lain udah kayak bukan orangnya. Saya akrab sama Kang Asep almarhum, tapi begitu dia sendalang udah kayak orang lain. Udah beda. Dan konon, ini silahkan dikonfirmasi Pak. Konon sebelum orang-orang membuat cerita wayang menggunakan cerita Mahabharata dan Ramayana, itu leluhur kita itu ngambil roh dari luar. Jadi cerita pewayangan itu adalah orang yang sudah meninggal masuk ke dalam jasad dalang dan menceritakan kehidupan dirinya sendiri untuk memberikan pencerahan kepada manusia atau generasi yang masih hidup sebelum kedatangan cerita Mahabharata dan Ramayana. Betul gak itu? Bisa jadi. Jadi cerita kesurupan atau nyambat itu masuk itu. Iya. Dan apakah yang cerita sampai sekarang masih praktek? Ada orang-orang yang dalang itu yang sengaja memasukkan? Sekarang cerita-cerita itu sudah dibukukan kan. Cerita-cerita yang dari orang kesurupan itu diceritakan ke seseorang itu sudah dibukukan. Apalagi sudah ada disiplin pendalangan kan di STS Sekolah Tinggi ada. Indonesia. Sekarang jadi akademis, Pak. Jadi buku cerita-cerita itu sudah ada. Jadi cerita tuh nggak dia diambil dari orang yang kesurupan, dia menceritakan berarti udah berbeda ya? Udah berbeda. Cuman maksudnya udah berbeda. Kan tadi ada tradisi mistiknya, dikerjainnya, apanya. Ada nggak dalang-dalang yang mungkin gara-gara dia... Zaman saya lebih enak. Zaman bapak saya dalang. Zaman bapak saya dalang tahun 70-an. Ya. Bapakku dalang di sini. Di suatu desa. Terus di desa itu ada kemalingan. Sampai besok malingnya nggak ketangkap, merosot pamor dalang itu. Oh. Dalang harus tahu siapa malingnya. Harus diceritakan dalam kisah itu? Bukan, ya dia menangkap paginya. Dia punya ilmunya. Oh. Itu sekarang udah nggak terlalu mistis begitu. Jadi kalau Kang Guru dalang di suatu tempat di desa A itu ada kemalingan, sampai besok sore sebelum asar maling itu harus ketangkap. Kalau enggak jatuh pamornya Kang Guru sebagai dalang. Karena nggak dianggap sakti. Nggak dianggap sakti. Iya, berarti dalang harus sakti. Harus sakti. Ya karena banyak lakon-lakon yang... Dan anak yang lahir di situ di desa itu pada saat dalang itu anak spiritual dari dalang itu. Anak spiritual maksudnya? Ya bukan anak biologis, bukan anak biologis. Dia yang menamai. Oh, ya berarti ini dalang tuh semacam orang pintar gitu, orang yang sangat dihormati. Dia harus menguasai juga. Gitu. Oh, ya jadi bukan hanya seni. Sampean mau aku santet? Apa? Mau tak santet? Enggak, guyon. Itu soalnya tadi juga ada kejadian. Guyon. Aduh. Jadi zaman berubah. Nah, justru sekarang udah nggak gitu. Sekarang masih dalang sudah 50% entertainer biasa. Bedanya cuman bareng di ya ada puasanya, ada itunya, ada tapi lebih ke entertain lah. Nah, itu maksud pertanyaan saya itu. Jadi ketika masyarakat Jawa sekarang berhadapan dengan teknologi, dengan globalisasi, dengan dunia luar, apakah mistisme dalam perdalangan itu berkurang atau bahkan hilang, terpisah? Berkurang. Tapi masih relatif lebih mistis daripada rata-rata seniman yang lain. Seniman yang lain betul-betul kalau dalang masih ada mistis-mistisnya, tapi nggak kental zaman bapak saya dulu. Bagaimana tanggapannya? Apakah itu dianggap sebagai hal yang biasa atau bahwa itu sebenarnya penyimpangan dari nilai-nilai perdalangan yang sesungguhnya? Nggak apa-apa. Dulu juga orang kan ke tanah suci itu betul-betul ke tanah suci. Iya. Sekarang mau selfie, cuman mau selfie hanya mau cuman bikin konten aja kan, gitu. Iya.
udah mungkin mengurangi kesakralan ke sana. Mungkin semua bidang. Semua bidang seperti itu. Kita harus siap menerima apa katanya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya katanya. Ya berubah. Termasuk juga misal Mbah, kalau misal Mbah punya umur sampai melihat bahwa ternyata wayang tidak lagi diminati sama masyarakat, bahwa tidak ada lagi yang akan ngundang dalang-dalang itu dalam seni-seni pertunjukan, kira-kira masih bisa menerima itu? Masih bisa. Bahwa zaman sekarang ya sudah berubah. Mungkin wayang nggak ada, wayang sekarang ini nggak ada. Mungkin wayang ini sudah nggak ada. Aku bisa terima, Kang. Tapi wayang kan artinya bayang-bayang. Iya. Tapi bayang-bayang manusia nggak akan pernah habis. Dan disitulah aku bermain. Ilmu pengetahuan tugasnya adalah menyenari dunia. Dulu dunia ini gelap. Ketika ada fisika, ada psikologi, ada yang lain-lain, teranglah dunia ini. Tapi di setiap hal terang pasti ada bayangan. Sisi pasti ada bayangan yang nggak bisa diceritakan oleh ilmu pengetahuan. Disitulah dalang berperan. Jadi kalaupun saya ngerti nih maksudnya nih. Iya, kalaupun ini nanti nggak ditonton orang, saya akan mendalang lewat buku, saya akan mendalang lewat digital. Kemarin di Synchronize Music Festival, saya mendalang dengan band, dengan kelompok Mata Jiwa. Karena aku juga udah siap, zaman berubah, mungkin orang sudah nggak, walaupun saya masih dalang ini juga agak rutin. Iya, yang secara tradisional itu masih. Tapi zaman berubah, orang nggak bisa harus nonton, apa katanya tadi, kalau nonton wayang harus sampai selesai, kalau nggak masuk surga, ya kan? Ya bisa jadi, waktu itu zaman pertanian tuh. Zaman pertanian, Kang Guru bisa ke sawah jam 10 pagi. Ya kan, apalagi kalau sawahnya sawah sendiri, bisa jam 1 siang cuma jaga air. Ketika zaman berubah, orang nggak punya sawah, di jam 7 harus masuk kerja kantor. Ya kan, nggak mungkin dia nonton sampai subuh. Zaman berubah kan. Orang nonton sampai pagi itu hanya berlaku untuk masyarakat pertanian agraris zaman dulu yang masih rileks. Zaman saya dulu masih ngalami, Kang. Orang pergi ke sawah jam 11 siang. Sekarang jam 7 harus ngantor. Zaman dulu pekerjaan manusia itu nggak menjajah ya. Enak zaman dulu ya ternyata. Jadi ternyata enak zaman dulu ya. Iya. Saya juga mikir zaman sekarang tuh kerja target, benar-benar dihitung ini Senin, Selasa, Rabu, hari liburnya kapan. Zaman dulu kayaknya setiap hari juga gak usah lihat kalender cari tanggal merah juga santai-santai aja biasanya. Jadi dia terikat pada kebutuhan, tetapi kebutuhan itu tidak menjajah gitu. Ya seperti tadi, bangun tidur ya bebas mau ke sawah jam berapa gitu ya. Karena masyarakat agraris ya masyarakat yang ya serahkan pada alam untuk menumbuhkan benih-benih itu, serahkan pada alam untuk mengairi sawah-sawah itu, dan kita hanya mengelolanya sedikit saja untuk mendapatkan berkahnya. Masyarakat kuno begitu ya. Ada lagu-lagu kalau di pedalangan tuh lagu anak. Yo prakonco, yo prakonco dolanan nang jopo, padang bulane kaya rino. Jadi ajakan yuk kita ke pelataran yuk, karena bulan terang, lagi terang. Sekarang rumah-rumah nggak ada pelataran, Mas. Mau main di mana gitu? Di zaman saya anak kecil tuh rumah pasti ada rumahku dulu itu ada 5 pohon mangga. Yuk prakonco dolanan nang jopo. Ayo kita keluar. Karena bulan lagi terang-terangnya. Padang bulane koyo. Kerasa banget. Kalau di Sunda itu apa lagu yang tentang bulan? Apa misalkan? Apa ya? Apa gitu? Jadi, apa ya? Rumah tipe 36 tuh nggak ada halaman, Mas. Mau main di mana? Itu satu. Di belakang rumahku itu dulu ada sawah yang saya nanam padi sendiri, ada pohon kelapa. Terus ada karangkitri, namanya karangkitri itu tempat obat-obatan, tanaman obat, akar-akaran. Sehingga saya obat-obatan ngambil dari tanaman situ, beras juga ambil dari situ. Oke? Hidup itu kan ada 2, sehat sama bugar. Olahraga itu hanya bisa membugarkan kita, tapi kesehatan dari makanan. Gimana kita mau sehat makanan semuanya? Nggak tahu tuh dikasih obat semua udah. Gitu loh, mau berasnya supaya putih, mau buahnya, dulu segar banget. Nggak tahu udah disuntik berapa kali tuh apel itu supaya tetap segar. Dan sekarang banyak polusi. Nah makanya, jadi oke, kita nggak usah ngeluh, balik lagi ke wayang. Kalaupun wayang berubah, saya siap. Tapi nggak mungkin orang nggak punya bayang-bayang.
Ya, cuman cerita barusan itu menyentuh sekali. Saya kebayang kehidupan masa lalu. Saya masih ingat kehidupan yang seperti itu waktu saya kecil. Jadi ke rumah nenek dengan rumah panggungnya itu, Halamannya ada kan? Ada halamannya. Ada pohon-pohon. Ada dan masjid di tengah sawah. Jadi kalau azan tuh kebawa sama suara angin tuh, bercampur dengan suara angin itu. Aduh, kenapa saya hidupnya salah zaman ini kayaknya. Sekarang anak-anak kalau bermain-main di kuburan, apalagi di Jakarta, kalau ngabuburit itu, Iya. karet kubur, di kuburan, karena hanya itu satunya halaman. Ya, zaman berubah. Apa yang saya alami dulu sekarang tidak mungkin dialami oleh anak-anak zaman sekarang di perkotaan. Dan sama seperti wayang, seperti semua hal, budaya yang bisa bertahan itu adalah budaya yang bisa beradaptasi. Budaya yang terus-terusan bisa mencari makna. Makanya ini bisa diadaptasi suatu hari ini jadi animasi, Iya. no problem. Yang nggak berubah adalah intinya. Setiap zaman berubah, tapi ada yang nggak berubah. Esensi. Rasa cinta pasti ada. Itu yang nggak akan berubah, dan wayang bisa menyampaikan pesan-pesan cinta. Ya, luar biasa, Pak. Gitu loh. Aku udah tahu ini. Mau berubah apapun orang pasti kangen. Orang kangen pasti masih ada, bener nggak? Iya. Ayo taruhan yuk. Kalau taruhan ini dibolehkan sama MUI, aku taruhan ini. Aku ada duit, duit palsu, duit palsu. Oh, duit palsu, duit palsu. Oh, tadi aku syuting di lapor, Pak, dikasih duit ke bawah. Ini duit palsu. Kalau taruhan misalkan boleh, aku taruhan. Mau berubah, mau Elon Musk 1000 kali ke Mars hidup, tetap rasa cinta, rasa bahkan kebencian, kedengkian pun masih ada ya. Nah itu bisa ini lahir dari kedengkian, ini namanya Wisanggeni. Jadi ini wayang yang sangat istimewa. Jadi Arjuna sudah punya istri namanya Dersanala. Dersanala itu bidadari. Istrinya udah mengandung, tiba-tiba suruh pisah sama dewa. Karena manusia, Arjuna kamu manusia, masa kawin sama Dersanala, bidadari? Bisa, ini haknya bidadara. Hamil istrinya, Dersanala. Digugurin sama dewa. Wow. Lahirlah ini. Dimasukin ke kawah Candra Timuka. Makanya Wisanggeni, geni itu api, wisa itu bisanya api. Oh. Ini kan lahir dari kedengkian terus lahirnya seperti ini. Dia tidak bisa kromoinggil tidak bisa bahasa tinggi. Ke siapapun ngoko bahasa Sundanya apa? Sejajar. Bahasanya setara gitu. Iya, ya? bahasanya setara. Mau ke raja siapapun. Aing maneh ka dieu sia ya gitu. Mau ke siapapun. Dia tidak punya sopan santun, tapi punya tata krama. Dia tidak mau sungkem ke siapapun, tapi hatinya yang sungkem. Gitu loh. Itu aja. Terus apa kata? Terus dia pesan sama sang yang wenang itu Tuhan. Wisanggeni, kamu berjalanlah nak. Yang kamu hadapi sekarang kepalsuan semua. Bicaralah apa adanya. Jangan khawatir nak. Di mana ada kamu, di situ aku bersemayam. Gitu. Saya ngerasa emosional sekali ini podcast sekarang. Kenapa ya? Biasanya saya tuh bahasnya sesuatu yang lebih akademis. Tapi ini sejujurnya saya dari awal tuh emosionalnya diaduk-aduk. Karena pikiran saya jadi kesana kesini. Imajinasi saya tuh jadi. Dia datang ke raja yang sangat dihormati namanya Kresna. Kresna itu tukang bicara, tukang ini. Berhadapan dengan Wisanggeni dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia jujur. Jujur dengan kata-kata. Jadi gak ada. Iya. Gak ada hierarki. Gak ada hierarki. Tapi dia makanya mungkin kita sekarang kangen terhadap kejujuran itu. Apa saya mohon maaf ya? Enggak, mungkin zaman boleh berubah, tapi pasti banyak anak muda yang tetap ingin sebetulnya orang politik maunya gimana sih? Kalau politik loh ya. Sebetulnya agama ini maunya kayak apa sih? Sebetulnya terus dia ngomong apa adanya. Kenapa semua kok penuh kepalsuan gitu loh. Sebenarnya maunya apa?
banyak orang ke tempat-tempat ibadah, tapi kenapa korupsi masih di mana-mana? Nah. Gitu loh. Terus banyak, jadi sebenarnya ibadahnya itu apa? Gitu loh. Dia ngomong janjane kowe iki ibadah apa cuman mau sombong-sombongan? Mamerin jumlah besar-besaran umatmu atau apa gitu loh. Iya. Dia bisa ngomong gitu. Itu harus ada di zaman sekarang. Iya, Tapi apa apa? itu yang menginspirasi jancuk gitu disampaikan kepada iya. Itu kan bahasa Ya, yang setara kan maksudnya. Ini jadi ikon jancuker sekarang. Oh, iya, Kalau di saya Jawa Barat menduga. apa ya jancuker itu di barat? Iya, kalau di Sunda, saya yang paling seneng geguritannya Kiai Haji Hasan Mustafa. Sufi terbesar menurut saya dari Garut. Cek aing Allah mah batur. Cek batur Allah mah aing. Cek aing Allah mah eta. Cek eta Allah mah aing. Cek aing Allah mah saha. Cek saha Allah mah aing. Gitu. Waduh, terus tak bikin lagunya. Cek aing Allah mah batur. Cek batur Allah ma aing. Cek aing Allah ma eta. Cek eta Allah ma aing. Cek aing Allah ma saha. Cek saha Allah ma aing. Nah itu menurut aku wah luar biasa syair itu. Saya baca itu di pernikahannya teman di Bandung, pernikahan ala Sunda, di pelaminannya ada syair itu. Saya tanya, ini saya kok seneng, ini karya siapa? Kiai Haji Hasan Mustafa, terus saya bikin lagunya. Itu spiritual yang tingkat tinggi. Tapi saya bersyukur orang Bandung menjadikan namanya di jalan utama di Kiai Haji, ada jalan Kiai Haji Hasan Mustafa di Bandung. Ada. Itu. Gitu loh maksudku. Saya terombang-ambing ini. Banyak cerita-cerita yang saya sudah menduga jawabannya seperti itu, tetapi saya tidak menduga reaksi tubuh dan otak saya ternyata berbeda. Jadi ini sepertinya bukan hanya obrolan lisan. Ada banyak sekali insight yang masuk ke pikiran saya. Saya juga dari pertanyaan-pertanyaan sampean, oh ya, tak terduga. Oh ya, iya. Jadi saya sebenarnya jawabnya juga agak-agak ngawur tadi, nggak tahu bener atau enggak. Ya makanya yang tadi itu, saya justru itu, saya gak nemu obrolan lisannya. Saya langsung yang tadi itu, pikirannya ke masa lalu, pikirannya ke masa depan, tentang anak-anak yang tadi disuruh keluar dan melihat bulan purnama yang terang benderang itu. Saya benar-benar merasa kehilangan. Seharusnya itu ada ya sekarang, tapi ya sudahlah, dunia memang harus berubah. Oke, sorry sebelum ditutup. Jadi maksud saya misalkan sangat tergetar pada itu artinya kan, coba nanti diartikan, kan pasti berbagai bubui bulan. Coba diartikan. Bubui bulan sangrai bentang panon poe. Panon poe di sasate. Itu kan terus ininya dua tak sah nunggal langkung unggal encing nyeredet ate ningali sorot socana. Iya. Itu aku kan ngebayangin harusnya agama seperti itu. Agama itu harusnya menjadi menarik tanpa paksaan. Iya. Gitu. Saya kalau melihat orang lihat tanpa dipaksa kita tertarik, duit tak sah nunggal langkung enggak. Mestinya agama itu bayanganku gitu loh. Jangan dipaksa-paksa. Iya. Karena daya tarik sehingga kita tertarik untuk enggak ditakut-takutin surga neraka enggak apa tapi duit tak sah nunggal langkung. Tiba-tiba kita datang ke masjid, kita datang ke gereja, ke wihara, yang kita suka aja yang mana, tanpa dipaksa. Saya dengar lagu itu tapi saya gak kepikiran ke situ. Saya pengen menikmati
cerita-cerita spiritual dalam otak saya yang tiba-tiba kesana kesini. Jadi saya mohon maaf, kita hentikan dulu sekarang. Tapi saya pengen ngobrol lagi lah nanti kapan-kapan. Oke. Ini adalah obrolan yang Ya. saya menemukan banyak insight dalam obrolan, dalam percakapan. Tapi untuk yang sekarang kayaknya ada emosi yang harus saya luapkan. Jadi tetap kita ada di kontroversi dan toleransi, Jangan walaupun disingkat. suasananya benar-benar lain. Jangan disingkat ya, tentu saja. Silakan Karena tulis di kolom komentar. kontroversi dan toleransi kalau disingkat menjadi tolkon. Silakan subscribe dan silakan dengarkan ujangan-ujangan Mbah Tejo Oke, aku di thank you. tempat yang lain. Aku Terima thank you. kasih. Ya, ya.